Hai kawan-kawanku semua, apa cerita? Baik-baik aja kalian kan? Balik lagi kita di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film horor Book of Blood tahun 2009. Film ini ceritanya tentang seorang cewek indigo yang buat perjanjian dengan setan. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya ini weh. Serius aku, nggak nipu. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So, stay tuned. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di awal film kita dikasih tengok sama seorang pria yang lemah letih lesu lelah lunglai lagi makan di warung. Di mukanya ada banyak kali bekas luka sayatan. Gak taunya di sana ada seorang pembunuh bayaran yang disuruh buat ngulitin pria itu. Waktu udah siap makan dan mau pergi dari sana, Uwa ini pura-pura ngebantu dan ngasih tumpangan. Simon gak ngerasa curiga, soalnya badan udah lemas sekali, jadi ngikut aja mau dibawa kemana. Gak pakai banyak drama, Uwa ini ternyata ngebawa Simon ke gubuk yang ada di pinggir laut. Dia mau langsung ngelakuin eksekusi sesuai permintaan kliennya. Yang anehnya, Simon kayak udah tahu kalau hal tersebut bakalan terjadi sama dia. Pas si Uwa ini nengok kalau di badan ada banyak kali bekas luka sayatan, dia pengen ngedengar cerita kayak mana pula tulisan-tulisan aneh itu bisa ada di badannya. Karena nggak ada pilihan, sebelum dieksekusi, Simon pun nyeritain apa yang udah terjadi sama dia sebelumnya. Jadi kayak ginilah cerita dia weh. Waktu itu ya kan, di sebuah apartemen di jalan persimpangan, ada kejadian yang ngeri kali. Seorang cewek kena siksa sama setan. Badan ditarik, dicampain ke asbes. Abis itu kulit muka dirobek sampai lepas nampak tengkoraknya. Mendadak di lemari muncul tulisan darah, "Jangan ejek kami." Kemudian adegan pindah ke dosen yang lagi ngajar jurusan tentang paranormal. Dan ada anak baru yang datang ke kelasnya. Dia adalah Simon McNeil, pria yang ada di awal film tadi weh. Jadi ya kan, Mary ini selain jadi dosen pindahan, dia juga adalah seorang penulis buku paranormal yang terkenal. Waktu dia tahu kalau sebulan yang lalu ada kejadian mistis di sebuah apartemen di persimpangan jalan, jadi dia dan kawannya Fuller pergi ke sana buat ngecek. Semenjak kematian mengenaskan yang waktu itu, si pemilik udah pindah dan ngejual apartemennya. Waktu mereka meriksa kamar TKP ya kan, Mary nengok hal yang aneh. Kok ada pula bercak darah basah di dalam lemari. Dan tiba-tiba aja pintu lemari ketutup sendiri. Oh, mana ada cerita. Mereka kemudian buat rencana kapan mau ngelakuin penyelidikan lebih dalam lagi. Sepulang dari kafe, waktu mau jalan pulang, Mary ketemu Simon di pinggir jalan. Pas mau dikasih tumpangan, Simon nengok ada hal yang aneh. Dia bilang ke dosennya buat hati-hati di jalan karena akan ada kejadian dengan mobilnya. Kok ngomong kayak gitu pula pikirnya. Tapi ternyata betul aja. Di tengah jalan mendadak ban mobil Mary pecah. Mobil tergelincir, hampir aja nabrak mobil lain. Setelah kejadian aneh itu, besoknya Mary ngajak ketemuan dengan Simon di kafe. Disinilah dia cerita kalau dulu waktu bocil, dia bisa nengok hal mistis. Mirip-mirip kayak anak indigo lah dia ini. Dia bisa dapat penglihatan semenjak abangnya mati kecelakaan. Ngedengar cerita tersebut, si Mary ngerasa pas pula. Apalagi dia punya project buat ngecek apartemen angker. Jadi nggak pakai banyak bacot, dia pun ngajak Simon buat bantuin project paranormalnya. Di keesokan hari, nggak pakai lama, alat-alat pemburu hantu pun disiapkan sama Fuller. Dan kamar tempat kejadian peristiwa cewek mati itu pun dimasukkan juga tempat tidur, biar Simon bisa tidur di situ. Setelah semua selesai, penyelidikan pun dilakukan. Waktu udah tengah malam ya kan, si Fuller ngedengar ada suara aneh di gudang bawah tanah. Oh, kembur ketakutan kali lah dia. Awalnya dia dikejutkan sama foto yang seram kali. Dan mendadak Mary datang nyusul ke situ. Waktu orang itu dua naik ke atas, tiba-tiba terdengar suara teriakan Simon. Dari kamar kayak ada suara yang kecampak. Pintu didobrak-dobrak, tapi nggak bisa kebuka. Waktu suara teriakan udah hilang, pintu pun akhirnya bisa dibuka. Mereka dua terkejut nengok tempat tidur yang udah hancur. Dan di badan Simon ada luka sayatan sampai badannya berdarah-darah. Si Fuller ngecek keadaan dalam lemari. Dia nengok ada pesan yang bertuliskan tentang neraka dan kematian. Dan tiba-tiba aja tulisan itu ngeluarin api. Oh, jadi terkejut batin lo orang itu.
Di keesokan pagi, gak disangka Simon udah pergi cabut dari apartemen itu. Karena penasaran, Fuller ngambil serbuk yang ada di tulisan lemari. Dia nyuruh Mary agar bawa barang bukti ke tempat forensik. Waktu di kampus ya kan, Mary nengok Simon kayak lagi ngelakuin transaksi sama seseorang. Tapi dia nggak mau ikut campur dengan urusan orang. Malam kedua pun tiba. Berburu hantu di apartemen angker kembali dilanjutkan. Di sini Fuller ngerasa curiga kalau ada yang disembunyiin sama Simon. Tapi setelah tasnya dibongkar, dia nggak nemu ada barang yang aneh. Cuma odol, obat aspirin, dan sempak aja yang ada di dalam tas. Waktu udah tengah malam, ada pula muncul capung di layar monitor CCTV. Pas Fuller keluar dari WC, dia nengok semua peralatannya mendadak jadi error. Dan abis itu tiba-tiba aja gedung apartemen bergetar kayak ada gempa. Dan dari lantai atas, suara teriakan Simon kembali terdengar. Pas orang itu dua udah di depan pintu kamar, mereka ngedengar ada banyak suara orang yang bermunculan. Dan waktu didengar ada suara badan yang kecampak, Mary pun segera buka pintu. Dan ternyata hal yang sama pun kejadian lagi. Badan Simon kembali ngalamin luka sayatan. Gak cuma itu aja, sekarang makin banyak tulisan aneh bermunculan dekat tembok lemari. Makin panik kali lah orang itu semua. Fuller ngusulin agar pemburuan hantu dihentikan. Tapi si Mary agak lain. Demi buku paranormal yang lagi dibuat, dia tetap nekat ngelanjutin sampai akhirnya dia bisa nemuin inspirasi yang lagi dicarinya. Gak mau berdebat panjang, Fuller pergi keluar buat nyari tua biar dia bisa nenangin diri. Waktu Mary lagi naruh salep di badan Simon ya kan mendadak orang ini dua jadi naik pula. Dan gak pakai lama, akhirnya orang ini dua main. Padahal lagi di tempat angker ya kan, tapi sempat-sempatnya pula mereka ngelakuin hal kayak gitu. Kacau kali ah. Saat udah tengah malam, betul aja, si Mary diganggu sama setan penunggu kamar itu. Mulutnya kena bekap, dan habis itu badannya diangkat. Dia didorong ke arah jendela. Dari atas dia nengok ada air mancur ngeluarin darah, dan ada banyak bocil yang lagi main-main di situ. Kemudian mendadak dari dalam lemari keluar arwah setan yang nunjuk dirinya. Langsung kena tegur ah. Adegan kemudian berpindah ke monitor CCTV. Dia nengok kalau rekaman tadi malam gak sama dengan apa yang dialaminya. Di sini si Mary berusaha ngasih tahu mereka kalau dia gak bohong. Dan habis itu dia juga cerita tentang trauma spiritual masa kecilnya. Dia ngerasa seakan-akan arwah bocil yang tadi malam kayak mau minta bantuan sama dia. Untuk sementara waktu mereka pere dulu ngelakuin perburuan setan. Mary mau nyoba nenangin diri. Dan gak disangka di malam itu Simon datang ke apartemen Mary. Ya tentu aja lah, mana cukup main sekali. Setelah berbagi cerita trauma masa kecil, akhirnya pun mereka dua main lagi. Dan kalian tengok aja, di keesokan hari udah ceria kali muka orang ini dua. Waktu lagi jalan-jalan, gak sengaja mereka lewat toko buku. Dan di sana terpampang foto si Mary. Salah satu penggemar yang nengok keberadaannya langsung nyamperin dan minta tanda tangan. Waktu mereka lagi ngobrol dengan Simon, mendadak Mary dapat telepon dari orang forensik. Dia dapat kabar kalau barang yang dia bawa kemarin adalah bubuk misiu. Gak pakai bilang-bilang dulu, Mary pun pergi ninggalin Simon di sana. Di malam itu di apartemen angker, akhirnya terbongkar kebohongan Simon. Dari ban mobil pecah, CCTV error, tulisan terbakar di lemari, sampai bekas luka sayatan, semua hal itu dia sendiri yang ngelakuin demi dapat perhatian dari Mary agar dia bisa main dengannya. Tapi Simon bilang kalau di malam kedua, kejadian spiritual memang betul-betul terjadi. Dia nggak ada sama sekali ngelakuin trik tipuan. Si Mary yang udah ngerasa kecewa, mana percaya lagi dengan apa yang dibilang dari muncungnya. Dipikir selama ini dia cuma pura-pura aja jadi anak indigo. Karena udah nggak dipercaya, Simon pun pergi cabut dari sana. Abis itu nggak berapa lama, Fuller pun datang. Mary ngasih tahu semua trik kebohongan yang udah dilakuin sama Simon. Gak ada pilihan, mereka pun akhirnya nyusun barang-barang buat ninggalin apartemen itu. Tapi tiba-tiba aja ya kan, gak disangka Simon datang lagi. Dia ngasih tahu ada kebenaran yang bisa dibuktikannya. Dia mau nunjukin kalau arwah di kamar itu memang ada. Saat remaja, karunia indigonya mendadak hilang. Dan semenjak dia masuk ke rumah itu, dia kembali bisa ngerasain hal spiritual. Dia nggak mau kehilangan lagi karunia itu. Awalnya mereka udah nggak mau percaya. Tapi karena Simon nekat dan maksa, akhirnya Mary pun ngasih kesempatan buat dia ngebuktiin kebenaran apa yang udah ditengoknya di kamar itu.
Padahal udah capek-capek nyusun barang. Namun akhirnya Fuller pun terpaksa masang peralatan paranormalnya lagi. Tiba-tiba aja semua peralatannya langsung korslet. Padahal belum dicolok listrik. Abis itu dari headsetnya pun ngeluarin suara aneh. Padahal belum dicolok. Gak disangka si Mary udah dikerumunin sama gerombolan capung yang banyak kali. Dia ngasih tahu kalau apartemen itu adalah persimpangan jalan antara dunia manusia dan dunia arwah. Pintu neraka udah terbuka dan mereka semua akan keluar. Betul aja weh. Di lantai atas, si Simon udah mulai kena siksa sama arwah gentayangan. Dari badannya muncul banyak sayatan. Waktu terdengar suara jeritan, Mary pun segera bergegas pergi ke atas. Dia nengok ada banyak arwah yang berkeluaran dari pintu kamar itu. Waktu si Fuller mau nyusul, dia juga nengok ada arwah yang ngedatangin dirinya. Karena udah kembut ketakutan, dia nggak nengok jalan lagi. Dan akhirnya terjatuh ke lantai bawah. Pintu kamar dibuka sama Mary. Dan tahu kalian apa yang ditengoknya? Dunia lain tempat arwah gentayangan tinggal. Arwah-arwah itu pada ngantri buat nulis cerita tentang kematian mereka di badan Simon. Wah, ngilu kali aku nengoknya. Pakai pecahan kaca digores ke kulitnya itu Jadi ya kan, arwah gentayangan yang udah nulis ceritanya bakalan terbebas dan jadi arwah yang tenang. Bukannya nyari tahu kayak mana agar Simon terbebas dari kutukan arwah itu, dia malah buat perjanjian agar tetap ngedengar dan nyeritain kisah kebenaran kematian mereka ke banyak orang. Senang kali lah si Mary. Dari sayatan yang dibuat arwah-arwah itu, dia jadi dapat cerita spiritual secara gratis. Dan yang jadi tumbalnya badan si Simon. Perburuan hantu selesai. Si Fuller pun udah mati. Dia sekarang jadi arwah yang ngantri buat nulis di badannya Simon. Beberapa tahun kemudian, Mary pun akhirnya jadi penulis buku paranormal paling terkenal di dunia. Dan Simon tetap jadi tumbal. Badannya sekarang udah penuh dengan luka sayatan. Gak kebayang lah kayak mana sakitnya itu ya kan weh. Kita aja yang teriris pisau pas motong bawang, pedihnya bisa sampai berhari-hari. Apalagi yang kayak gini ya kan. Karena udah gak tahan lagi dengan siksaan itu, dia pun akhirnya piging lariin diri. Dan cerita film pun berpindah ke gubuk tempat Simon akan dieksekusi sama pembunuh bayaran yang disuruh Mary. Setelah selesai nyeritain kisahnya, Simon malah minta ke Wak itu buat dieksekusi dengan cepat, biar dia gak ngerasa kesakitan lagi. Ya tentu aja permintaannya langsung diturutin. Namanya juga pembunuh bayaran ya kan. Tapi baru kali ini pula ada korban yang minta request buat cepat dibunuh. Gak berapa lama tugas dari Mary pun selesai dilakukan. Dia nyuruh Mary buat cepat datang dengan bawa uang sesuai dengan kesepakatan. Waktu lagi nunggu kedatangan kliennya itu ya kan, si Uwa ini tertidur pula. Dan pas terbangun, dia nengok kalau gubuk udah tergenang banjir darah. Ternyata dari koper keluar darah yang ngucur deras. Dan dia sama sekali nggak bisa ngebuka koper itu. Mana ada cerita, banjir darah pun sampai menuhin seisi dalam gubuk. Dan si Uwa pun akhirnya mati tenggelam. Gak berapa lama, Mary pun udah sampai ke gubuk itu. Dia ngebuka koper, yang ternyata di dalamnya ada kulit badan Simon. Walaupun udah dikulitin ya kan, sayatan dari arwah terus bermunculan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Jadi kayak gitulah alur cerita film horor Book of Blood tahun 2009. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Tetap dukung channel Cheers Project biar aku tetap rajin buat konten alur film. Terima kasih and